Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Puto Gawayu Putra dengan NIM 21055511081 dari Prodi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai algoritma ASTAR. Baik, yang pertama terdapat daftar isi yang dimana saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari algoritma ASTAR, di mana saya akan menjelaskan sejarah-sejarah terciptanya algoritma ASTAR. Kemudian saya akan membahas mengenai pengertian, di mana saya akan memaparkan pengertian serta tujuan dari algoritma ASTAR. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsep dan juga komponen, yaitu konsep dan juga komponen dari algoritma ASTAR. Kemudian, dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai contoh. Jadi, saya akan menjelaskan serta memberikan contoh dari algoritma ASTAR. Oke, kita mulai dari sejarah dari algoritma ASTAR. Jadi, algoritma ASTAR ini ditemukan pertama kali oleh Peter Hart, Neil Nielsen, dan juga Bertram Raphael pada tahun 1968, di mana algoritma ASTAR ini merupakan sebuah algoritma pencarian rute terpendek atau shorter path, di mana merupakan perbaikan dari algoritma BVS dengan memodifikasi fungsi heuristiknya untuk memberikan hasil yang optimal, di mana menggabungkan fungsi heuristik dan juga jarak sesungguhnya atau cost. Kemudian saya akan membahas tentang pengertian dari algoritma ASTAR, di mana algoritma ASTAR ini atau yang biasa juga disebut dengan algoritma ASTAR adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan total minimum biaya lintasan dan juga saat kondisi yang tepat dapat memberikan solusi yang optimal. Kemudian cara kerja dari algoritma ini hampir sama dengan algoritma best friend search, di mana akan tetapi dimodifikasi dengan fungsi heuristik. Kemudian beberapa terminologi dasar yang terdapat pada algoritma ini akan starting point, simple atau nodes, open list, close list, harga atau cost, halangan atau unworkable. Kemudian kita masuk ke starting point, di mana starting point ini adalah sebuah terminologi untuk posisi awal sebuah benda. Kemudian A adalah simpul yang sedang dijalankan dalam algoritma pencarian jalan terpendek. Kemudian simpul adalah petak-petak kecil sebagai representasi dari area pathfinding. Bentuknya dapat berupa persegi, lingkaran maupun segitiga. Kemudian terdapat open list, yang dimana open list itu merupakan tempat menyimpan data simpul yang mungkin diakses dari starting point maupun simpul yang sedang dijalankan. Kemudian terdapat closed list, di mana closed list ini adalah tempat menyimpan data simpul sesimpul sebelum A yang juga merupakan bagian dari jalur terpendek yang telah berhasil didapatkan. Kemudian harga atau F adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan nilai G, jumlah nilai tiap simpul dalam jalur terpendek dari starting point ke A dan H, jumlah nilai perkiraan dari sebuah simpul ke simpul tujuan. Kemudian terdapat halangan, di mana halangan itu adalah sebuah atribut yang menyatakan bahwa sebuah simpul tidak dapat dilalui oleh A. Kemudian, saya akan membahas mengenai konsep dan juga komponen algoritma ASTAR. Pertama, konsep. ASTAR bekerja dengan membuat titik-titik menggunakan jarak terdekat dari node awal ke node akhir atau node target. Kemudian, setiap kali ASTAR memasuki sebuah node, maka akan dilakukan perhitungan nilai atau VN. Kita akan menemukan rute terpendek dengan memilih Fn yang memiliki nilai yang terkecil. Kemudian kita akan membahas mengenai komponen, di mana komponen-komponen yang terdapat dalam algoritma ASTAR adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Gn, yaitu jarak dari titik awal. Kemudian Hn, jarak dari titik akhir. Kemudian ada Fn, di mana Fn ini merupakan nilai heuristik. Kemudian rumus nilai heuristik adalah Fn sama dengan Gn plus Hn. Kemudian rumusan formula dari algoritma ASTAR. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk mencari Fn itu adalah Gn ditambah Hn, di mana cara tersebut dapat disimpulkan dengan fungsi Fn, di mana fungsi Fn adalah fungsi evaluasi yang sebenarnya terhadap node. Kemudian fungsi Gn adalah ukuran dari biaya yang telah dikeluarkan dari suatu keadaan awal hingga ke node n.
Kemudian hasil dari GN tersebut bukan merupakan hasil dari estimasi, melainkan jumlah dari biaya penerapan setiap aturan yang dilakukan sepanjang lintasan terbaik yang telah ditentukan dengan fungsi heuristik yang menuju suatu simpul. Kemudian, untuk fungsi dari HN adalah ukuran dari biaya tambahan yang mesti dikeluarkan dari node N hingga mencapai tujuan. Oke, berikutnya saya akan membahas contoh dari algoritma star ini. Jadi di sini saya sudah menyiapkan tabel di mana terdapat dua tabel, yaitu algoritma star tanpa hambatan dan juga algoritma star dengan hambatan. Baik, di sini ada keterangan di mana seperti yang saya jelaskan tadi bahwa GN itu adalah jarak dari titik awal, kemudian HN itu jarak dari titik akhir, kemudian ada Fn di mana Fn itu adalah GN ditambah HN. Sepertinya saya ada kesalahan penulisan di sini. Baik, langsung saja kita mulai ke penyelesaian soalnya, di mana tahap pertamanya kita lihat dulu titik awalnya. Kemudian di sini titik awalnya saya lambangkan dengan kotak berwarna biru, kemudian node akhirnya saya lambangkan dengan kotak berwarna merah. Dimana di sini pertama kita harus mencari suatu nilai yang dimana kita akan mencari nilai tersebut berdasarkan node-node yang ada di sekitar node awal, seperti itu. Terdapat 8 kotak, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini tujuan kita adalah mencari GN, HN, dan juga FN. Jadi selain itu tujuan kita adalah untuk mencari jarak atau lintasan terpendek dari titik awal menuju titik akhir. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, node atau kotak yang berada sejajar atau tegak lurus dengan node awal itu akan bernilai seperti ini, SQRT 1 akan bernilai 1. Berikutnya sama seperti sebelumnya, sama dengan SQRT 1 akan bernilai 1. Begitu pula dengan kotak yang ini, sama dengan SQRT 1. Dan kotak yang ini SQRT 1. Nah, sepertinya saya terdapat kesalahan. Ini SQRT 1. Nah, di sini kita berhasil memperoleh GN-nya. Tetapi untuk GN yang menyerong seperti ini, itu terdapat rumusnya, yaitu SQRT 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 1,4, dimana saya memperoleh 1 tambah 1 karena kita mencari, anggap saja dari kotak ini menuju kotak ini itu melangkah sekali ke kanan dan sekali ke bawah. Jadi ke kanan untuk itu melambangkan X dan ke bawah itu melambangkan Y. Jadi di sini menggunakan rumus Pythagoras, di mana 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu hasilnya adalah 2, di mana SQRT 2 itu adalah 1,4. Itu pula dengan mencari yang ini, dengan SQRT 1 tambah 1 1,4. 1 ke kiri dan 1 ke bawah.
Begitu pula dengan ini. T langsung saja pilih 2. Kemudian SQRT 2 itu 1,4. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak. Kemudian kita telah mencari semua GN-nya dan kemudian kita akan mencari HN. Jadi sama seperti mencari GN itu menggunakan teorema Pitagoras yang mana kita ukurnya itu dari titik atau node tujuan atau node akhir, di mana kita hitung. Saya anggap dulu ini 1, 2, 3. Kita menghitung kotak yang ini 3, 4. Jadi 4. Berarti kemudian ke bawahnya 1, 2. Berarti sama dengan SQRT 4 kuadrat 16 tambah 2 kuadrat yaitu 2 kuadrat yaitu 4. Jadi 4,5. Apakah benar? 1, 2, 3, 4 per 16. 1, 2, 2, 2, 4. Berarti 16 tambah 4. Ya, benar. Kita lanjut untuk menghitung yang ini. 1, 2, 3, 9, 1, 2. Sama dengan SQRT 9 ditambah 4. 3,6. Apakah benar? Kita cek kembali. 1, 2, 3. 3 kali 3, 9. 1, 2. 2 dikali 2, 4. Oke, nah. Sama halnya dengan kotak yang sebelumnya, kita hitung juga. 1, 2, 1, 2. Berarti sama dengan SQRT 4 ditambah 4. Apakah benar? Kita hitung kembali. 1, 2, 1, 2. Berarti 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 2, 4. Berarti 4 tambah SQRT 4 tambah 4, 2,8. Dan ini 1, 2, 4. 1, 2, 3, 9. 4 tambah 9. SQRT RT 4 ditambah 9. Apakah benar? Kita cek kembali. 1, 2, 4. 1, 2, 3. Berarti 9. 3 kali 3, 9. Berarti SQRT 4 tambah 9. Kemudian kotak berikutnya sama juga seperti itu menggunakan teorema Pitagoras. Dimana 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 16. Berarti 4 tambah 16. SQRT 4 ditambah 16. Itu 4,5. Apakah benar? Mari kita cek. 1, 2. 2 kali 2, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. Oke, benar. Kotak yang sama juga. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 4, 16. Berarti 9 tambah 16. SQRT 9 ditambah 16. 5. Apakah benar? Mari kita hitung. 1, 2, 3. 3 kali 3, 9. 1, 2, 3, 4, 16. Oke. Berikutnya. 1, 2, 3, 4. 16. 1, 2, 3, 4. Berarti 16. Berarti SQRT
16 ditambah 16. Hasilnya adalah 5,7. Kemudian yang terakhir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, berarti 16 tambah 9. SQRT 16 ditambah 9. Hasilnya adalah 5. Jadi kita berhasil mencari GN dan juga HN-nya. Berikutnya kita akan mencari Fn. Tapi sebelum ini saya akan memperbaiki angkanya terlebih dahulu biar di belakang koma itu hanya ada satu angka. Baik, kita lanjutkan untuk mencari Fn. Jadi rumus Fn adalah Gn ditambah Hn. Jadi pertama kita akan menulis sum sama dengan sum, kemudian kurung buka, tambah Hn, kurung tutup, hasilnya 5,9. Begitu pula dengan yang ini, sama dengan sum, kurung buka, Gn ditambah Hn, kurung tutup, enter. Begitu pula dengan yang ini, sum, kurung buka, Gn tambah Hn, kurung tutup, 4,2. Begitu pula dengan yang ini, sum, kurung buka, Gn ditambah Hn. Kita enter. Dapat hasil. Kemudian itu juga pula dengan yang ini, sum kurung buka, Gn ditambah Hn, kurung tutup, enter. Nah, begitu pula dengan yang ini, sama dengan sum, kurung buka, Gn ditambah Hn, enter. Begitu pula dengan yang ini, sum tambah Hn tambah Gn tambah Hn, kurung tutup, enter. Begitu pula dengan yang ini, dengan sum, kurung buka, Gn ditambah Hn, kurung tutup, enter. Nah, jadi kita dapatkan. Nah, jadi kita lihat mana node atau node yang terkecil. Jadi yang terkecil antara Fn ini ada 5,9, 4,6, 4,2, 4,6, 5,9, 6,6, 7,1. Jadi di antara Fn itu mana yang paling terkecil? 4,2 kan? Maka 4,2 ini akan menjadi rute berikutnya. Jadi akan saya warnai dengan warna apa ya? Mungkin warna kuning mungkin ya. Kemudian kita kembali menghitung node di antara node gini, rute node. Nah, di sini saya akan menghitungnya.
sama seperti sebelumnya, GN yang sejajar atau tegak lurus itu pasti akan selalu sama dengan SQRT 1. Dengan yang ini sama dengan SQRT 1. Nah, tapi di sini terdapat perbedaan di mana rumusnya itu sama dengan SQR sama dengan GN yang telah ada itu ditambahin SQRT 1 menjadi 2,4. Nah, begitu pula dengan yang ini. Jadi, sama dengan, kita klik yang ini, GN yang sebelumnya, ditambah SQRT 1. Akan menjadi 2,4. Nah, begitu pula dengan yang ini nih. Dimana sama dengan GN yang telah ada ditambah SQRT 1. Begitu pula dengan yang ini. Sama dengan kita klik ditambah SQRT 1. Nah, seperti itu. Nah, kita cari yang serong sekarang. Sama dengan klik GN ditambah SQRT 2 akan menjadi 2,8. Kemudian ini sama dengan klik ditambah SQRT 2 2,8. Sama juga yang ini sama dengan kita klik GN-nya ditambah SQRT 2 jadi 2,8. Nah, berikutnya ini kan sudah nih ada 8 node di antara node titik yang kita tempuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang ini tidak perlu dihitung karena ini merupakan node awal, itu tidak perlu dihitung. Nah, kita akan mencari HN. Rumusnya sama seperti sebelumnya menggunakan teorema Pythagoras. Jadi kita mulai hitung saja. 1, 2, 3 di 9 1. Berarti 9 tambah 1 sama dengan SQRT 9 ditambah 1. Hasilnya adalah 3,2. Apakah itu benar? Mari kita cek. Ke kiri 1, 2, 3 itu 3 kali. Berarti kalau teorema Pythagoras 3 pangkat 2 yaitu 3 kali 3 9 ditambah ke bawah 1 jadi 1 pangkat 2 1 berarti 9 tambah. Kemudian berarti sama dengan SQRT 9 tambah 1. Berikutnya sama seperti sebelumnya. Ke kiri 2 kali 1, 2 berarti 4 ke bawah 1. Berarti sama dengan SQRT 4 ditambah 1. Maaf. Apakah benar? Mari kita cek. 1, 2. Berarti 2 kali 2, 4. Ditambah 1, 5. 4, 5. Oke. Itu pula dengan yang ini. 1, 1. Berarti sama dengan SQRT 1 ditambah 1 sama dengan 1,41 1. Ya, gitu. Jika yang ini itu 1 1 2 berarti sama dengan SQRT
1 tambah 4. 2,2. Apakah benar? Mari kita cek. 1, 1, 2, 2, 4. Oke, mari kita cek yang ini. 1, 1, 2, 3. Berarti 1 tambah 9. Sama dengan SQRT 3,21, 1, 2, 3. 3 kali 3, 9. Kemudian, mari kita cek yang ini. 1, 2, tambah 1, 2, 3. Berarti sama dengan SQRT 4 ditambah 9. Apakah benar? Mari kita cek terlebih dahulu. 1, 2, 2 pangkat 2, 4. 1, 2, 3. 3 kali 3, 9. 1, 2, 3. Oke, berarti benar. Kita cek kemudian yang ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3 kali 3, 9. Tambah 4. Berarti sama dengan SQRT 9 tambah 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3. 3 kali 3, 9. 1, 2, 4. Oke. Jadi kita telah berhasil untuk mencari GN dan juga HN pada node kuning ini. Node titik kedua, di mana kita akan mencari Fn dari kotak ini. Caranya sama seperti sebelumnya, sama dengan sum, kurung buka, klik GN-nya, ditambah, klik HN-nya, kemudian kurung tutup, enter. Sama seperti sebelumnya, sama dengan sum, kurung buka, klik GN, ditambah, klik HN, enter. Kemudian, lanjut ke penghitungan berikutnya, yaitu sum, kurung buka, klik GN, kemudian tambah, klik HN, kurung tutup, enter. Sama seperti sebelumnya, sama dengan sum, kurung buka, klik, tambah, klik HN, kurung tutup, enter. Pula dengan ini, sum, tambah, HN, kurung tutup. Nah, yang ini tadi otomatis deh. Mungkin saya akan mengganti ini, format cell, number, itu, ini juga begitu. Format cell, saya akan mengubah number jadi 1. Nah, jadi di sini kita sudah mencari dan juga mendapatkan GN, HN, dan juga Fn. Kemudian kita kembali mencari Fn yang terkecil. Nah, di sini kita menemukan bahwa Fn terkecil berada pada kotak yang ini. Nah, jadi kita akan melanjutkan perjalanannya atau rutenya menuju kotak yang ini. Jadi saya akan simbolkan dengan kuning. Nah, jadi ini. Jadi telah kita tempuh atau temukan jarak dari titik awal menuju titik akhir itu pemerintahannya di sini, di kotak ini. Jadi ini kotak ini sudah nyambung dengan kotak atau titik atau node akhirnya. Jadi persoalan telah usai. Jadi begitu algoritma astar tanpa hambatan. Kemudian kita masuk ke algoritma astar dengan hambatan. Jadi sama seperti sebelumnya sebenarnya caranya. Pertama kita juga lihat terlebih dahulu di sini ada titik.
atau node awalnya yang saya simbolkan dengan warna biru. Ya, warna biru. Kemudian di sini ada node akhirnya atau titik akhir, di mana merah ini saya simbolkan merupakan persimbolan dari yang namanya hambatannya. Nah, jadi permasalahannya di sini kita tidak akan bisa melewati ini melalui bagian kotak sini atau menuju sini. Itu dikarenakan ini, anggap saja ini adalah sebuah hambatan atau sebuah tembok. Jadi kita harus menuju ke sini terlebih dahulu atau melewati temboknya terlebih dahulu, baru kita bisa menuju sebuah titik akhir atau node akhirnya atau node tujuan. Langsung saja kita mulai. Di sini kita seperti biasa mencari GN, HN, dan juga FN melalui kotak atau node di sekitar node awal, yaitu 8 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, langsung saja kita mulai. Kita mencari GN seperti biasa. Yang ini itu sama dengan SQRT 1 karena tegak lurus dengan node awal. Sama dengan SQRT 1. Dan begitu pula dengan yang ini, sama dengan SQRT 1. Begitu pula dengan yang ini, sama dengan SQRT 1. Seperti itu. Kemudian, ada yang kemudian kita akan mencari yang serongnya, di mana sama dengan SQRT itu adalah 2. Nah, mengapa 2? Karena ke kanan itu 1, ke bawah itu 1. Jadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu sama dengan 2. Jadi di sini terdapat sedikit permasalahan mengenai penomorannya di sini. Ya, saya harus manual untuk mengubah-ubahnya. Saya akan mengubahnya terlebih dahulu. 0. Kemudian saya akan berlanjut ke bagian yang ini. Format cell, number. Oke. Oke, baik. Jadi kita sepertinya di sini saya belum memperolehnya. Format cell number 1 sama dengan SQRT karena dia menyerong berarti 2 1,4. Di sini saya akan mengubah format selnya terlebih dahulu. Karena dia menyerong seperti biasa, rumusnya itu adalah SQRT 2. Hasilnya adalah 1,4. Jadi di sini kita berhasil mencapai atau mendapatkan nilai dari GN, kemudian kita berlanjut ke HN-nya, di mana sebenarnya sama saja dengan algoritma tanpa hambatan, di mana kita akan mencarinya melalui titik akhirnya, di mana kita akan menghitungnya. Terlebih dulu kita akan mencari nilai yang ini, kotak yang ini. 1, 2, 3, 4, 16, 1, 2, 3, 4, berarti 16 tambah 16. Jadi sama dengan SQRT 16 ditambah 16. Oke, saya telah mendapatkannya.
Saya akan format sel terlebih dulu. Oke. Apakah benar? Coba kita akan kembali menghitungnya. 1, 2, 3, 4. 4 tambah 4, 4 kuadrat, berarti 4 kali 4, 16. 1, 2, 3, 4, 4 kali 4, 16. Jadi, ya, benar. Kemudian, sama dengan ini, kita akan mencarinya. 1, 2, 3, 3 kali 3, 9. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. Berarti, sama dengan SQRT 16 ditambah 9. Oke. Format sel number 1, 0,0. Apakah benar? Kita akan mengeceknya terlebih dahulu. 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 16. Pula dengan yang kotak yang ini, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 16 tambah 4. Sama dengan SQRT 4 tambah 16. Apakah benar? Mari kita cek terlebih dahulu. 1, 2, 2 kali 2, 4. 1, 2, 3, 4, 16. 4 tambah 16. Oke, benar. Oke, mari kita cek bagian yang ini. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 5, 25. Sama dengan RT 25 ditambah 1, 2, 1, 2, 4. Oke, apakah benar? Mari kita cek terlebih dahulu. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar. 25 tambah 4. Format sel number 1, 0,4. Format sel number 1. Oke, kita kembali melanjutkan menghitungnya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6, 36. Berarti SQRT 2 ditambah 36. Kita format sel. 6,2. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita lanjutkan uji yang ini. 1, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sama dengan SQRT 9 ditambah 36. Jadi 7 itu bilangan dibulatkan. Jika tidak dibulatkan menjadi 6,7. Apakah benar? Mari kita cek terlebih dahulu. 1, 2, 3, 9, 3 kali 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kali 6, 36. Kita hitung yang ini. 1, 2, 3, 4, 4 kali 4, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36. Berarti SQRT 16 ditambah 36. 16 tambah 36. Format sel number 1, 7,2. Kita mulai perhitungan yang ini. Kita mulai perhitungan ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti sama dengan SQRT 16 tambah 25.
format sel 6,4. Jadi 1, 2, 3, 4, 16, 1, 2, 3, 4, 5. 16,25. Oke, jadi kita berhasil nih memperoleh nilai dari Gn dan juga Fn. Sama seperti Gn dan juga Hn sama seperti sebelumnya, kita akan mencari nilai Hn dengan cara sum klik Gn ditambah klik Hn, enter. Begitu pula dengan yang ini, sum kurung buka, klik ditambah klik kurung tutup, enter. Begitu pula dengan yang ini, sama dengan sum Gn ditambah Hn kurung tutup, enter. Fn sama dengan Gn ditambah Hn, enter. Yang ini juga begitu, Gn tambah Hn, enter. Itu pula dengan yang ini, dengan sum G, enter. Pula dengan yang ini, dan ini juga sama dengan sum Gn ditambah Hn, enter. Jadi kita memperoleh hasilnya adalah seperti berikut, yang dimana nilai terkecilnya itu berada pada kotak yang ini. Mohon maaf, jika ada kesalahan. Nah, sepertinya saya mengalami sebuah kendala di sini. Saya akan menghitung ulang sepertinya. Dengan SQRT 2. Nah, maka saya akan merubah warnanya menjadi warna kuning, karena Fn-nya adalah yang paling terkecil. Maka kita akan lanjutkan perhitungan kita. Sini kita akan mencari Gn-nya terlebih dahulu dengan 8 node di antara titik jarak, dimana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi node awal itu atau node awal kita tidak akan hitung juga gitu. Jadi hanya ada 7 kotak yang harus kita hitung. Tapi perbedaannya di sini itu sama dengan klik Gn yang telah ada itu baru kemudian ditambah SQRT 2. Nah, seperti itu. Yang ini sama dengan klik ditambah SQRT 1. Enter. Begitu pula dengan yang ini. Sama dengan klik ditambah SQRT 2. Nah, yang ini sama dengan klik ditambah SQRT 1. Itu pula dengan ini sama dengan klik ditambah SQRT 2. Pula dengan yang ini sama dengan klik tambah SQRT 1. Pula dengan yang ini sama dengan klik ditambah SQRT 1.
Jadi kita sudah memperoleh nilai dari GN-nya. Berikutnya kita akan mencari nilai dari HN, di mana nilai dari HN-nya itu sama dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi langsung saja kita cari. 1, 2, 3, 3 kali 3, 9, 1, 2, 3, 3 kali 3, 9, berarti sama dengan SGRT 9 ditambah 9, enter. Format cell, number 1,2. Oke, coba kita hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, berarti 9 tambah 9. Itu pula dengan yang ini. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2 berarti 4 ditambah 9. Enter. 4. Format cell. Number 1. 3,6. Berarti kita hitung 1, 2, 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 2 kali 2, 4. 3, 3 kali 3, 9. Nah, 1, 2, 2 kali 2, 4. 1, 2, 3, 9. Kita cari yang ini. 1, 1, 2, 3. Berarti SGRT 1 ditambah 9. Format cell. Number 1. Oke. Kemudian yang ini 1, 1, 2, 3, 4. 4. Berarti SGRT 1 ditambah 4, 16 berarti. Enter. Format cell. Number 1. 1, 1, 2, 3. Berarti 1 tambah 9, 4. Berarti tambah 16. Ini ya sama, berarti SGRT 1 ditambah 5. 5 kali 5, 25. Format cell. Number. Kemudian yang ini 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan SGRT mohon maaf, sepertinya saya terdapat kesalahan, di mana sepertinya saya terlalu lewat dalam menghitung seperti itu. Di mana saya akan menghitung yang ini 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 25, benar. Yang ini 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 4, 16. Oke, sepertinya semuanya sudah. Kemudian kita akan mencari Fn-nya. Sama dengan sum klik tambah klik ter. Sama dengan sum klik tambah klik ter. Dengan sum klik tambah klik enter. Dengan yang ini dengan sum klik tambah klik enter. Itu pula dengan yang ini sama dengan sum klik tambah klik enter. Ini otomatis, jadi kita cek terlebih dahulu nilai mana yang paling terkecil, di mana ini punya nilai yang sama, maka kita akan menggunakan
terdapat dua pilihan. Maka saya akan mengambil yang di kiri saja mungkin. Atau di bagian kanan saja. Bagian kanan saja, dimana sini saya akan mengubahnya menjadi warna kuning. Kemudian saya akan kembali menghitung. Sama seperti sebelumnya. Saya akan menghitung untuk mencari gini ya, GN, FN, dan juga HN-nya. Dimana mungkin saya akan cepat saja ya dalam perhitungannya. Sini dengan klik tambah SQRT 2 dengan klik tambah SQRT 2 sini sama dengan klik tambah SQRT 1. Di sini sama dengan klik tambah SQRT 2. Klik sama dengan tambah SQRT 1. SQRT 1. Nah, seperti itu. Kemudian mari kita cek. Oke, sepertinya kita sudah mencari GN. Kemudian kita akan mencari HN-nya terlebih dahulu. Apakah ini sudah? Mari kita cek. Sepertinya sudah. Yang ini dah terlebih dahulu. 1 2 1 2. Berarti SQRT 1 2 1 2 1 2. Berarti 4 tambah 4. Mari kita cek kembali. 1 2 1 2. Berarti 4 tambah 4. Jika ini 1 2. Berarti SQRT 4 2 1 2. Kemudian yang ini 1 2 3 9. Yang ini 1 2 3 4. SQRT 16. Untuk yang ini 1 1 2 3 1 1 2 3 4 16. Untuk yang ini 1 2 4 1 2 3 9. Oke, sudah. Berarti semuanya sudah ya.
Jadi kita mencari Fn-nya dengan sum klik ditambah klik enter sama dengan sum klik tambah klik enter sama dengan sum klik tambah klik enter, kemudian sama dengan sum klik tambah klik enter. Ini udah oke. Jadi nilai yang paling terkecil itu adalah nilai 6,2 ini dari Fn, maka kita akan menggunakan yang ini. Kita akan mengganti warnanya menjadi warna kuning. Jadi kita mulai perhitungannya. Jadi yang blok-blok yang merah ini tidak perlu, ini juga tidak perlu. Jadi mencari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nyari 1, 2, 3 itu aja. Yang ini sama dengan klik ditambah SQRT karena dia di sampingnya itu berarti 1. Ini sama dengan klik ditambah SQRT 2 karena dia menyerong. Ini klik sama dengan klik ditambah SQRT 1 karena dia berada di bawahnya. Oke, kita mencari HN 1, 1, 2, 3 berarti SQRT 1 ditambah 9. Bentar. Format cell number 1. Oke. Untuk ladang ini sama dengan SQRT 1, 1, 2 berarti 1 ditambah 4. Number 2,2. Oke. Kita akan mencari Fn-nya. Mana Fn sum klik ditambah klik enter. Coba dengan ini dengan sum klik tambah klik enter seperti itu, dan kita telah memperoleh ini. Berarti nilai terkecil itu nilai ini. Jadi kita ubah warnanya menjadi warna kuning, kemudian kita kembali mencari. Jadi carinya itu adalah bagian sini 3 ini sama dengan klik ditambah SQRT karena dia berada di samping tambah 1 di sini sama dengan klik SQRT karena dia berada di nyerong dengan 2. Nah, sini ada kesalahan sama dengan klik maaf di sini ada kesalahan sama dengan klik tambah SQRT 2 ini sama dengan klik ditambah SQRT 1. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga sama dengan klik ditambah SQRT 2. Nah, dia menyerong. Kemudian kita mencari HN-nya. HN-nya itu adalah
sama 12 berarti sama dengan SQRT 4 ditambah 4 number 1. Oke, coba dengan ini 1 2 1 2 3 SQRT 4 ditambah 1 3 9. Nah, kemudian ini kita 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, jadi kita mulai menghitung fn-nya. Nah, dimana sama dengan sum klik tambah klik sama dengan sum row klik tambah klik enter. Oh, ya di sini ada kesalahan. Nah, di sini ada kendala sepertinya. Nah, sumnya tidak mau berfungsi. Klik tambah klik enter. Nah, 1 2 1 1 2 4 1 2 3 4 9. Ini 1 1 2 3 9. Nah, di sini ada kendala ya. Oh, ini 24 2 dari perhitungan ini itu yang paling kecil adalah 9,1. Jadi kita kuningi 9,1. Sini masih ada kendala ya. Ini apa ya kendalanya? Kok tidak mau dia? Sama dengan sum kurung klik ditambah klik enter. Duh, seperti itu dia. Kenapa ya? Kita mencari yang ini. Sama dengan tambah SQRT 2. Kemudian begitu pula dengan ini sama dengan klik tambah SQRT 1. Kemudian di sini sama dengan klik tambah SQRT 2 karena dia menyerong. Tambah ini sama dengan klik tambah SQRT 1. Seperti itu. Selanjutnya bagian yang ini sama dengan klik tambah SQRT 2 karena dia menyerong. Oke.
Kemudian kita akan mencari HL 1 2 3 1, berarti SKRT 1 2 3 9 1 ter 1 2 3 1 2 dengan SKRT 1 3 9 ditambah 2 4 sel. Sepertinya di sini saya ada kesalahan ya. Ditambah seharusnya di sini. Saya ulangi kembali. 1 2 3 1 2, berarti SKRT iya. SKRT 1 2 3 9 1 2 tambah 2 9 ditambah 2 3,3. Kemudian berlanjut ke sini sama dengan SKRT 1 2 3 1 2 3, berarti 9 tambah 9. Nah, seperti itu. Kemudian tanda pagar ini saya tidak mengerti ya. Kemudian cari Fn nya sama dengan sum ini ditambah ini ini nomornya adalah 10,8. Ini sama dengan sum sama dengan sum dalam kurung Nah, di sini ada pagar-pagar seperti ini, tapi kita di sini bisa melihatnya format sel. Itu nilainya 10,8, kemudian yang ini 11,9, 10,8, 10,8. Coba kita tes dengan klik yang di sini ditambah SKRT 1 ter 1,2. Kemudian di sini 1 2 3 3 3 9 1 2 tambah 4. Nah, tambah 4 3,6. Maka kita lihat format selnya 10,8.
Jadi semuanya 10,8. Di sini saya akan memilih ini saja. Di mana kita akan mencari nilainya. Sin GN sama dengan klik tambah SQRT. Sini ada menyerang 2. Di sini sama dengan klik tambah SQRT 1 enter. Kenapa dia namanya invalid ya? Sama dengan S sama dengan klik ditambah SQRT 2. Kemudian ini sama dengan klik ditambah 2. Sama dengan SQR sama dengan klik ditambah SQRT 2 karena dia menyerong seperti ini sepertinya sudah. Kemudian kita mencari GN 1 2 berarti sama dengan SQRT 4 sama dengan SQRT 1 2 3 9. Berarti sama dengan SQRT 9 3 4 16. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Oke. Ini salah. 16. Kemudian yang ini 1 2 3 4 1. Berarti maaf. Ini SQRT 1 ditambah 16. 1 1 2 3 4 1. 16 tambah 1. Oke, kita masuk ke yang ini dengan SQRT 1 2 3 4 1 2 16 ditambah 4. Oke, kita berhasil mendapatkannya. Sel. Baik, kita akan mulai mencari fn-nya, dimana nih sum klik ditambah ini huruf
sama dengan sum kurung klik tambah klik bentar, sum klik tambah klik enter dengan sum enter. Jadi seperti ini. Maaf tanda pagar, tapi kita masih bisa melihatnya. Format cell di sini 11,1. Format cell 11,7. Format cell 13,3. Format cell 12,8. 13. Hmm, 10,8. Oh, sebenarnya ini coba saya menghitungnya kembali sama dengan klik ditambah SQRT 8,7. Nah, jadi ini akan saya blok seperti ini. Kemudian saya akan mencari pertama, saya akan mencari yang ini fn seperti biasa sama dengan klik ditambah SQRT karena ada menyerang 2 makin tidak waras sama dengan S sama dengan klik tambah SQRT dalam kurung 2. Mengapa jadi seperti ini semuanya? Jadi sama dengan klik ditambah SQRT 1. Wow, sini kemudian kita di sini belum sama dengan klik tambah SQRT 1. Ini bernilai 10,5, ini bernilai 10,1, nilai 10,5, 10,1. Kita cari 1, 2. Berarti yang sama dengan SQRT 1, 4, 2, 2, 1. Yang ini 1, 1. Oh, berarti ini perhitungannya salah. Sama dengan SQRT 1, 1, 2. Yang ini baru 1, 2, 1. Berarti sama dengan SQRT 1, 2, 1, 4 tambah 1, 2.
Kemudian ini kita cari sama dengan SGRT dalam kurung 1, 2, 3, 1 berarti 9 ditambah 1 itu sekian 3 format cell number 1 oke. Kemudian yang ini 1 berarti SGRT 1 oke. Format cell number dan kita nyari sumnya, sum klik enter sum klik enter sum klik enter sum klik enter. Jadi kita lihat nilainya ini berapa. Ini 11,9, 12,3, 13,6, 11,1, 11,9 berarti ini. Nah, maka dari itu berhasillah kita mencari jaraknya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Terima kasih.